yang mendapatkan ranking 2 itu selalu memiliki line yang sedikit. Ini urban legend yang buat aku kayak benar-benar shock. Pada akhirnya idol A ini itu nanti akan ngebuat idol B ini jadi hamil. Annyeonghaseyo Cengedil, Yusur Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang urban legend di dunia per-K-popan atau mitos-mitos di dalam dunia per-K-popan yang masih banyak yang percaya sampai sekarang ini. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lainnya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke Cinggu, tanpa banyak cincong-cincong atau tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai dari list yang pertama. Untuk list yang pertama itu adalah urban legend mengenai kutukan angka ganjil dan juga tahun ganjil bagi YG Entertainment. Untuk pertama kita mulai dulu ya ngebahas tentang angka ganjil bagi YG Entertainment. Nah Cinggu, buat kalian yang YG stan pasti udah nggak asing lagi ya dengan urban legend yang satu ini. Katanya untuk YG Entertainment itu punya kutukan angka ganjil. Kutukan angka ganjil yang dimaksudkan sini adalah kalau mereka itu memiliki grup dengan member-member yang ganjil, itu pasti akan ada something happen yang terjadi dan pada akhirnya akan ada yang keluar sehingga membuat grup tersebut memiliki member yang genap. For example nih kayak Winner. Winner itu dulunya punya 5 member loh guys, tapi pada akhirnya di bulan November tahun 2016 ada salah satu membernya yang keluar yaitu Taehyun. Dia itu keluar dikarenakan masalah kesehatan mental. Berikutnya ada Big Bang. Big Bang juga diketahui punya 5 orang member gitu, tapi ada sesuatu yang terjadi di tahun 2019 yang membuat si Maknae yaitu Seungri pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup dan juga meninggalkan agensi YG Entertainment. Berikutnya di tahun yang sama juga kalau nggak salah yaitu iKON. Entar koreksi aku di kolom komentar kalau aku seandainya keliru ya. Untuk iKON sendiri pada awalnya kan punya 7 orang member nih Cinggu, tapi dikarenakan ada something happen juga yang terjadi pada sang leader pada saat itu yaitu BI. Pada akhirnya BI ini memutuskan untuk keluar dari grup dan juga keluar dari agensi, sehingga iKON yang tadinya memiliki 7 orang member sekarang tersisa 6 member saja. And the last yang terbaru nih yaitu Treasure. Treasure juga awalnya itu punya 13 orang member nih Cinggu, dan dengar sih mereka itu akan punya 2 subunit yaitu Magnum dan juga Treasure. Dan pada awalnya namanya itu bukan Treasure loh, tapi namanya adalah Treasure 13. Namun di sini ada salah satu membernya yaitu Ha Yun Bin yang memutuskan untuk keluar dari grup, sehingga Treasure yang tadinya punya 13 orang member sekarang tersisa 12 member saja. By the way, kira-kira apa ya yang membuat Ha Yun Bin keluar dari Treasure? Jujur sampai sekarang aku belum mendapatkan jawaban atas hal tersebut sih. Lalu apakah benar bahwa YG Entertainment itu memiliki kutukan angka ganjil? Menurutku ini tuh cuma mitos aja ya Cinggu. Karena Cinggu nggak selamanya loh grup-grup dari YG Entertainment yang memiliki member yang ganjil itu akan punya masalah dan juga meninggalkan grup. Nggak selamanya seperti itu. Contoh nih kayak 2NE1. 2NE1 kan punya 4 orang member ya. Tapi Cinggu dikarenakan ada something yang terjadi juga, pada akhirnya Minzy memutuskan untuk meninggalkan grup. Which mean 2NE1 yang pada awalnya punya 4 orang member tersisa 3 orang member. Namun sekarang 2NE1 itu sudah dibubarkan nih Cinggu dikarenakan sesuatu juga sih. Kira-kira nih dengan adanya hal tersebut, masih nggak sih kalian percaya dengan kutukan angka ganjil bagi YG Entertainment? Dan yang berikutnya adalah mengenai kutukan tahun ganjil bagi YG Entertainment. Sebenarnya untuk hal yang satu ini muncul di tahun 2019. Karena Cinggu di tahun 2019 YG Entertainment itu mengalami masa yang benar-benar terkelam banget sepanjang sejarah mereka. Dan perlu kalian tahu juga bahwa di tahun 2019 itu juga membuat YG Entertainment mengalami kerugian yang begitu besar sampai mereka itu keluar dari blue chips loh guys, dikarenakan kerugian yang didapatkan di tahun 2019. Padahal ya Cinggu di tahun sebelumnya nih, di tahun 2018 itu kayak masa yang benar-benar sukses banget buat YG Entertainment, mulai dari kesuksesannya Blackpink sampai kesuksesannya iKON. Setelah mengalami masa yang buruk di tahun 2019, tahun 2020 menjadi awal yang cerah bagi YG Entertainment dengan debutnya Treasure. Lalu di tahun 2021 aktivitas grup mereka terbilang sedikit, mulai dari Treasure yang gak comeback sampai Blackpink juga yang gak ikut-ikutan comeback. Dan Cinggu di tahun 2022 ini diprediksi menjadi tahun bagi YG Entertainment. Kenapa diprediksi menjadi tahun bagi YG Entertainment? Karena di tahun ini akan ada banyak banget aktivitas grup dari YG Entertainment. Mulai dari aktivitasnya Blackpink yang akan melakukan comeback sampai aktivitas Treasure. Oh iya, dan jangan lupa juga ada desas-desus yang menyebutkan bahwa YG Entertainment akan mendebutkan girl group baru mereka. Jadi Cinggu melihat hal tersebut tentu kita dapat memprediksi dong bahwa di tahun ini akan menjadi tahun yang cemerlang bagi YG Entertainment. Dengan hal itulah banyak yang kayak percaya gitu bahwa tahun yang ganjil kayaknya bukan tahun yang beruntung deh bagi YG Entertainment. But anyway, sekali lagi ini cuma urban legend, mitos doang, bukan fakta, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke urban legend yang kedua, yaitu tentang kutukan ranking 2 di Produce. Nah Cinggu,
Kalian tuh pasti tahu ya ada sebuah program di Mnet, nama programnya adalah Produce dan yang terbaru adalah Girls Planet 999. Nah Cinggu, program-program seperti ini biasanya bertujuan untuk menyebutkan sebuah girl group ataupun boy group, dan untuk menentukan siapa yang akan menjadi member untuk boy group dan juga girl group tersebut, mereka itu akan menentukannya melalui sistem voting. Dikarenakan melalui sistem voting tentu ada yang namanya peringkat-peringkat. Biasanya sih akan dipilih 9 orang, 10 orang, sampai 11 dan juga 12 orang dari setiap program. Dan dikarenakan mereka juga menggunakan sistem voting, tentu ada yang namanya peringkat. Siapa yang paling banyak mendapatkan voting. Nah Cinggu, di sini orang-orang tuh melihat bahwa biasanya yang mendapatkan ranking 2 itu selalu memiliki line yang sedikit. For example yang baru-baru ini adalah Yuning Bahiyi. Banyak banget dari penggemar yang kecewa setelah melihat line dari Bahiyi yang benar-benar kayak sedikit banget. Stand up, na na na, higher, higher. Jadi untuk line-nya cuman yang di bagian itu saja. Jadi kan netizen kayak bertanya-tanya, ini line-nya kemana sih gitu. Apalagi kalau kita lihat untuk vokal dari Yuning Bahiyi dapat kita sebutkan bagus lah ya. Buat yang udah nonton bagaimana penampilannya di Fiesta, ya dapat dinilai sendiri lah gitu gimana vokalnya dari Bahiyi. Menurut aku sih udah oke ya, fine-fine aja sih, bagus dan juga stabil. Dan Cinggu, selain Yuning Bahiyi, netizen juga melihat Miyawaki Sakura. Untuk Miyawaki Sakura, di setiap lagu dari IZ*ONE, mungkin dia juga mendapatkan line yang agak kurang lah gitu loh. Bukan mungkin sih, tapi menurut aku emang sedikit gitu line distribution untuk si Miyawaki Sakura. Lalu ada juga Park Ji-hoon dari 101. Setelah diperhatikan mulai dari lagu debut sampai lagu-lagu yang terbaru mungkin ya kan, itu kita lihat line distribusinya agak sedikit lah gitu nih Cinggu. Lalu apakah benar bahwa orang-orang yang mendapatkan ranking 2 itu selalu mendapatkan line yang sedikit? Menurut aku nggak benar deh guys, karena nggak semua loh orang-orang yang mendapatkan ranking 2 itu akan selalu mendapatkan line distribution yang sedikit. Coba deh kalian lihat bagaimana Sejong di IOI. Sejong sendiri kalau nggak salah itu kan ranking 2 ya. Ntar koreksi kalau aku salah ya. Untuk Sejong setahu aku di IOI dia itu mendapatkan line yang banyak banget. Untuk lagu debut Dream Girls aja dia mendapatkan line yang paling banyak loh Cinggu. Apalagi di lagu-lagu yang lain gitu. Sejong ini selalu mendapatkan line yang teratas. Habis itu ada juga Woo-seok. Woo-seok sendiri di lagu yang Plus X1 itu juga mendapatkan line yang banyak loh Cinggu. Serius, kalau dibandingkan dengan member-member yang lain, dia menurut aku line-nya sudah pasti nggak terlalu sedikit juga, dan juga kelihatan lah gitu. Dan mengenai pembagian line distribution, sebenarnya untuk pembagian line distribution itu tidak dilihat berdasarkan ranking, tapi dilihat berdasarkan siapa yang suaranya paling cocok di lagu tersebut. Karena Cinggu, setiap orang itu kan punya karakter suara nih. Jadi nantinya karakter suaranya ini akan dicocokin nih sama setiap line-lainnya. Jadi dengan karakter suara yang mereka punya, itu akan menghidupkan setiap line yang ada di lagu tersebut. Jadi ini yang ngebuat lagunya kehidup gitu. Dan biasanya si produser untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan line tersebut, biasanya sih mereka itu akan nyuruh nih untuk semua membernya, tolong dong nyanyiin line yang ini gitu. Nanti kita lihat mana yang cocok gitu. Atau kalau enggak, sebelum menulis lagu atau membuat lagu, biasanya produser akan menganalisa dulu karakter suara dari orang-orang yang akan dibuatin lagu. Setelah dia nganalisa bagaimana karakter suara dari member-member dari Kep1er, nantinya barulah dia akan menyesuaikan siapa yang cocok untuk mendapatkan line tersebut. Gitu sih guys setahu aku. Karena aku kemarin kan searching nih gimana cara orang ngebagi line distribution, dan ternyata caranya memang seperti itu. Dan kita akan masuk ke urban legend atau mitos yang ketiga, yaitu tentang grup JYP Entertainment yang selalu bubar di saat kontrak mereka telah berakhir. JYP Entertainment merupakan salah satu big three di industri musik K-pop. Mereka telah berhasil memproduce grup-grup berkelas dan juga sukses. Miss A, Wonder Girls, 2PM hingga Twice menjadi bukti kesuksesan JYP Entertainment. Namun di JYP ada satu mitos yang dari dulu menjadi momok yang menakutkan bagi penggemar, yaitu tentang grupnya yang tak memperpanjang kontrak jika masa kontraknya telah berakhir. Salah satu contohnya nih kayak Miss A, Wonder Girls, sama GOT7. Di saat masa kontrak mereka berakhir bersama dengan JYP Entertainment, ada dari grup tersebut yang memilih untuk bubar, dan juga ada dari mereka yang memilih untuk keluar dari agensi dan juga melanjutkan karir mereka di tempat yang lain. Ada seperti itu, kayak GOT7 kan, itu membernya meninggalkan agensi, tapi grupnya tidak bubar guys, grupnya masih ada dan mereka juga tetap bisa bersama-sama kapanpun mereka mau. Mengenai hal tersebut, fans yang masa kontrak untuk grupnya sebentar lagi berakhir di JYP tentu merasa takut dan juga ketar-ketir saat ini. Mereka juga selalu dugun-dugun siap waktunya untuk melihat bagaimana kabar terbaru dari grup favorit mereka, khususnya untuk Twice. Twice sendiri masa kontraknya akan segera berakhir bersama dengan JYP Entertainment. Banyak yang memprediksi bahwa Twice ini akan bubar di saat kontrak mereka telah berakhir. Hal ini juga ditambah dengan berita yang menyebutkan bahwa JYP Entertainment akan segera menyebutkan girl group baru. Dan untuk member-member dari girl group barunya JYP Entertainment juga sudah diperkenalkan. Dan untuk masa kontrak dari Twice itu berakhir di tahun ini ya, tahun 2022 ya. Dan kita juga belum mendapatkan kabar bahwa Twice akan memperpanjang kontraknya. Melihat suminim-sumininya yang terdahulu mulai dari Miss A dan
juga Wonder Girls yang padahal mereka juga sukses gitu ya kan. Tapi pada akhirnya mereka memilih bubar. Nah, Twice ini gimana nih? Apakah mereka juga akan bubar? Tapi menurut aku nih Cinggu, untuk hal yang seperti ini itu kembali lagi pada individu dari setiap membernya. Kalau membernya is okay, nothing problem. Kalau mereka mau lanjut sih, ya pasti bisa lanjut juga gitu. Karena nggak semua loh artis dari JYP Entertainment yang memilih untuk bubar di saat mereka itu sudah melewati masa kontrak mereka. Contoh nih kayak 2PM. Meskipun ada membernya, kalau nggak salah ada dua membernya yang sudah keluar dari agensi dan juga memilih berkarir di agensi lain. Karena agensi itu sesuai dengan bidang yang mereka pilih untuk melanjutkan karir mereka. Tapi tetap fine aja kok, mereka kemarin melakukan comeback setelah semuanya selesai wamil, gak ada masalah. Jadi menurut aku ini tuh cuman sekedar mitos saja. Dan Cinggu, untuk urban yang terakhir ini sumpah ini urban legend yang buat aku kayak benar-benar shock dan juga speechless. Tapi aku nggak mau nge-spill nama, aku udah tahu sih siapa idolnya, tapi aku juga nggak mau nge-spill nama ya, karena ini tuh masih mitos saja, urban legend saja yang heboh di kalangan penggemar. Belum ada fakta yang menyebutkan tentang hal tersebut, nggak ada sama sekali. Jadi aku nggak mau nge-spill nama, takutnya ntar kalian baper dan juga percaya. Jadi Cinggu, ada seorang idol K-pop ini juga sukses. Dia itu berasal dari agensi besar, agensinya besar, grupnya juga gede banget. Kita sebut saja idol ini adalah A, oke? Idol cowok ini adalah A. Lalu ada juga idol cewek ini juga dari grup yang sukses, besar, dan mereka itu berada di agensi yang sama. Kita sebut saja idol cewek ini sebagai B. Pada akhirnya idol A ini itu nanti akan ngebuat idol B ini jadi hamil. Jadi untuk idol B ini katanya akan pergi ke luar negeri untuk melakukan yang namanya pengeluaran bayi gitu sebelum masaknya. Udah tahu kan maksudnya? Kita sensor aja ya kata-katanya ya. Soalnya di YouTube itu makin strict guys, gak boleh ngucapin kata-kata yang terlarang. Dan selain itu beberapa netizen juga menyebutkan bahwa si idol A ini juga kayak berselingkuh gitu dengan istri dari pemilik agensi tersebut. Tolong dicatat, ini tuh masih urban legend doang. Dan aku juga shock banget kemarin saat baca-baca. Gak tahu kenapa ada yang memberikan mitos seperti ini. Dan pada akhirnya baik si idol A ataupun idol B itu memutuskan untuk keluar dari grup dan juga agensi, dan mereka juga berkarir di tempat yang baru. Untuk idol B itu sudah redebut dengan grup yang baru, dan untuk idol A ini memilih untuk bersolo karir kayak gitu. Tapi jujur untuk urban legend yang satu ini aku sih nggak percaya ya. Meskipun mungkin banyak yang percaya, untuk netizen khususnya netizen Korea banyak yang percaya, tapi aku sih nggak percaya dengan urban legend yang satu ini. Memang aku juga mempertanyakan kenapa si idol A ini sama idol B ini keluar dari grupnya. Aku juga kayak penasaran juga sih. Dan taulah gitu yang namanya netizen kan Cinggu, netizen ini kan selalu berspekulasi dan juga berspekulasi tanpa bukti gitu ya kan. Jadi dikarenakan mereka itu terus berspekulasi, muncullah urban legend yang seperti ini. Ini yang ngebuat urban legend ini hidup gitu. Tapi balik lagi sih, I don't believe about that because gak ada yang membuktikan bahwa itu emang bener gitu. Kecuali emang ada proof, baru aku percaya itu pasti bener. Dan buat yang nanya kenapa sih sampai ada rumor yang kayak gitu, karena Cinggu idol A sama idol B ini juga kan sama-sama berasal dari agensi dan juga grup yang besar. Mereka juga pernah kayak tampil gitu dalam sebuah acara bersama-sama gitu. Jadi dikarenakan mungkin mereka terlihat pernah bersama dalam sebuah acara, dan karena mungkin mereka juga deket gitu ya kan, banyak yang berspekulasi seperti itu. Oke Cinggu, itu adalah urban legend dari industri music K-pop yang masih banyak dipercaya oleh orang-orang sampai sekarang ini. Dari keempat urban legend tadi, mana yang buat kalian kayak shock banget? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusoki Mamit. Thanks for watching. See you next time. Annyeong. 감사합니다.